Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Sebab itu kami menyembah, memuji, dan meninggikan namamu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, pada kesempatan yang baik ini. Kembali kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Eliseba Sutopo. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Jumat 3 Mei 2024. Kembali kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Eliseba Sutopo. Shalom Pastor Eliseba, apa kabarnya? Shalom, Master Yongki, Bu Yongki, kabarnya baik, gimana sehat-sehat? Ya, baik semua. Terima kasih Pastor Eliseba di tengah-tengah kesibukannya, juga di tengah-tengah waktu menunggu duditnya masih berkenan untuk melayani kami yang ada di BMC. Iya. Justru saya yang thank you supaya menunggunya juga tetap produktif. Amin. Silakan Pastor Eliseba, waktu dan tempat untuk Pastor Eliseba. Terima kasih, Master Yongki. Selamat pagi untuk yang berada di New York. Selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama lagi, kita bisa berdoa bersama, kita bisa saling dikuatkan juga lewat kesempatan yang seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, suatu kali saya itu lagi duduk di tempat makan di salah satu mall di Surabaya ini. Uh, Terus kemudian ada satu keluarga yang datang, mereka itu duduk di meja sebelah. Nah, setelah beberapa saat mereka ini mulai komplain gitu ke pramusajinya restoran ini, kok makanannya tuh katanya nggak datang-datang gitu. Padahal sebenarnya juga
ya nggak yang parah sampai gimana lah gitu ya. Nah, sampai beberapa menit mereka tuh makin gelisah gitu, terus mereka ngomel-ngomel gitu. Terus lama-lama makin nyolot ya. Berapa lama lagi? Berapa lama? Berapa lama? Pokoknya dipaksa supaya pramusajinya itu kayak mention kayak a number of minutes gitu. Kayak harus kayak menyebutkan berapa menit. Terus iya Pak, sebentar, sebentar. Berapa menit? Terus dia makin marah, dia bilang, saya kasih waktu 2 menit ya, saya timer dari sekarang. Wah, dikeluarkan handphonenya, gadgetnya gitu. Saya sampai di meja sebelahnya juga kayak agak kepingin ketawa gitu ya, lucu juga ini orang gitu. Nah, menunggu itu memang bisa jadi sesuatu yang kadang menjengkelkan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nggak suka menunggu, kita maunya semua yang cepat, yang instan gitu kan, kita maunya semua yang segera gitu. Dan lebih lagi kita maunya itu semua yang sesuai dengan our timing, ya kan, dengan waktunya kita gitu. Nah, apalagi dalam dalam kenyataan hidup ini, nunggu itu bukan hanya sekedar nunggu makanan di restoran kan gitu sebenarnya. Tapi menunggu itu kan bisa macam-macam gitu. Kita menunggu apa yang kita doakan terjadi. Kita menunggu anggota keluarga kita berubah, mungkin gitu ya. Kita menunggu kerjaan kita membaik. Kita menunggu mujizat barangkali. Kita menunggu kesembuhan, baik untuk diri kita, atau mungkin untuk anggota keluarga kita, atau kawan kita, atau yang lain. Atau mungkin hal-hal yang lain gitu, yang Anda mungkin masing-masing lebih tahu secara spesifik kondisinya gitu ya, dan situasinya. Nah, saat kita tuh menunggu, ada beberapa hal yang biasanya terjadi. Antara lain tuh yang pertama tuh pikiran kita bisa kemana-mana, ya kan? Apalagi karena situasinya kan serba nggak pasti. Kalau kita menunggu dan kita juga nggak tahu ini harus nunggunya itu kan berapa lama gitu. Jadi pikiran kita bisa kemana-mana, kita khawatir, terus cenderungnya kita memikirkan skenario terburuk gitu. Ya seseringnya gitu, daripada memikirkan skenario terbaiknya, tapi kita memikirkan skenario terburuknya. Terus kita berandai-andai, ada hal yang belum tentu terjadi, kita pikirkan, kita bisa overthinking dan lain-lain. Jadi pikirannya bisa traveling kemana-mana gitu. Ya memang apa yang kita pikirkan bisa aja terjadi, tapi juga bisa jadi jauh sekali gitu dari apa yang akan terjadi. Yang kedua biasanya yang terjadi waktu kita menunggu, walaupun sebenarnya banyak sekali ya kecenderungan. Ini kan beberapa hal contoh. Yang kedua, kita bisa anxious, kita bisa cemas gitu. Kita bisa kayak apa yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan gitu, bawaan manusia. Jadi kalau yang terjadi itu di luar kendali kita, di luar preference kita nggak suka gitu. Nah, makin kita nggak suka, makin cemas kepikiran, makin itu terus aja menjadi terus yang nggak terhenti. Dan yang lain yang terjadi saat kita itu menunggu antara lain adalah kita merasa seolah-olah waktunya itu terbuang. Seolah-olah sia-sia gitu semua yang terjadi. Ya kan, karena pikirannya sudah kemana-mana, karena kita sudah cemas, tapi tetap tidak bisa merubah situasi, jadi kita merasa seolah-olah ini semua seperti buang waktu gitu. Harusnya ini terjadi bulan lalu. Harusnya aku sudah mencapai target ini sejak kapan? Harusnya dia berubah dari yang lalu, harusnya gitu. Atau kita juga mikir kalau situasinya gini terus ini apa gitu. Semuanya tuh wasted. Seolah-olah semua itu terbang. Belum lagi kalau kita ngelihat kompetitor gitu ya, orang lain, atau bahkan mungkin teman kita gitu, kita wah jadi membandingkan menjadi jadi. Tapi firman Tuhan itu ternyata mengajarkan banyak kali tentang menunggu, dan banyak sekali di Alkitab, bahkan mungkin hampir semua. Seringkali yaitu kita jadi merasa seolah-olah waktunya itu terbuang, ya kan, kita merasa ini semua sia-sia, harusnya kita sudah berada di level yang mungkin seberapa gitu, atau harusnya kita sudah mencapai target apa, atau harusnya situasi kita sudah lebih bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi kita merasa bahwa ini semua wasted. Belum lagi kalau kita lihat kompetitor, atau kita lihat orang lain, atau mungkin teman kita, atau waktu bisa makin menjadi-jadi. Tapi firman Tuhan itu mengajarkan banyak sekali tentang menunggu, dan
Kayaknya hampir semua tokoh di Alkitab itu melewati proses menunggu gitu. Kita akan lihat beberapa secara sekilas ya. Yang pertama ada orang namanya Abraham. Jadi kita akan coba lihat Abraham. Waktu itu dia dipanggil sama Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, kemana gitu? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu katanya. Tapi itu di mana? Kan nggak tahu gitu, kayak konsepnya gimana ya Tuhan gitu. Terus dijanjiin katanya keturunannya akan besar sekali, dan di waktu itu Abraham usianya 75 tahun. Dan waktu anaknya lahir, Abraham itu usianya 100 tahun, berarti dia menunggu selama 25 tahun. Kalau kita bayangkan misalnya ya waktu itu dia tuh langsung dikasih anak sama Tuhan. Kayaknya waktu waktu umur 100 tahun anaknya sudah awal kerja ya, mungkin bisa memulai sebuah bisnis startup atau apa gitu. Mungkin sudah mulai biayain orang tuanya atau gimana gitu ya. Tapi nunggunya 25 tahun. Kemudian Yusuf Yusuf di pertama kali dikasih mimpi usianya 17 tahun, muda banget. Dan waktu dia naik menjadi pemimpin di Mesir usianya 30 tahun. 13 tahun menunggu dan diproses. Bangsa Israel juga gitu, dibebaskan dari Mesir, harusnya bisa nyampe ke Kanaan dalam waktu 6 hari. Tapi sama Tuhan sengaja dilewatkan jalan lain dan harus berproses selama 40 tahun. Itu Daud juga gitu. Waktu sudah diurapi jadi raja, ya kan harusnya kan sudah official nih gitu. Tapi kesehariannya nggak berubah, dia tetap jaga kambing domba, malah dikejar-kejar sama raja yang sebelumnya, mau dibunuh dan lain sebagainya. Dia harus nunggu bertahun-tahun sampai dia actually ruling dan jadi raja gitu. Yesus pun juga gitu. Ini apalagi kan masternya nih ya, harusnya ya Yesus ya. Waktu datang ke dunia bentuknya bayi dulu gitu. Padahal kan harusnya ya kalau dia ini Mesias, juru selamat, entrance-nya tuh harusnya yang grand gitu kan, gitu, atau yang spektakuler supaya orang tuh langsung percaya gitu. Tapi ternyata enggak. Harus jadi bayi dulu, bertumbuh seperti manusia, harus dengan begitu fragilnya mempercayakan dirinya itu dirawat oleh manusia, ya kan, dan kemudian harus tunduk sama asuhan manusia, tunduk sama didikan manusia, jadi anak tukang kayu, berproses dulu sampai kemudian di usia 30 tahun dia baru memulai pelayanannya. Waduh, desain Tuhan kok kayaknya gitu banget gitu ya. Tapi sebenarnya dalam proses menunggu itu nggak seburuk itu gitu. Kita seringkali pengennya cepat, instan gitu. Tapi ada seorang penulis namanya Paul David Tripp membantu kita memahami ini dengan dia bilang gini, waiting is not just about what you're hoping for at the end of the wait, but also about what you will become as you wait. Menunggu itu bukan hanya sekedar tentang hasil akhirnya nanti seperti apa. Nanti di akhir masa menunggu kita dapat apa. Tapi juga tentang selama menunggu kita jadi apa. Itu sekali lagi ya, jadi menunggu itu bukan hanya sekedar hasil akhirnya seperti apa, nanti di akhir kita dapat apa. Tapi menunggu itu juga tentang selama menunggu kita jadi apa. Gitu. Nah, selama menunggu Tuhan itu juga bukan yang diem-diem aja atau kita dibiarkan membuang waktu, tapi Tuhan itu terus bekerja dan ternyata mungkin barangkali ada begitu banyak yang harus dikerjakan, makanya Tuhan perlu kita untuk menunggu dulu supaya dia memproses kita selama waktu menunggu itu. Nah, jadi kalau tadi kita lihat yang sering kali terjadi saat menunggu itu ada 3 hal kan. Yang pertama, pikiran kita bisa kemana-mana, kita anxious, terus kita merasa seolah-olah waktu itu terbuang. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan saat kita menunggu. Yang pertama gini, saat pikiran kita itu kemana-mana, we need to focus on Jesus. Fokus kepada Yesus. Apalagi tadi kan dikatakan, menunggu itu bukan hanya sekedar tentang apa yang kita dapat di akhir masa menunggu. Tapi selama menunggu itu kita jadi apa? Nah, supaya kita nggak hanya fokus kepada apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, dan lain sebagainya. Ya, fokusnya harus Yesus. Itu Ibrani 12 ayat yang kedua A berkata seperti ini. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi kita diajak melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, karena Dia memimpin kita dalam iman. Karena ini penting sekali, di masa-masa menunggu, iman kita itu perlu aktif. Dan itu hanya bisa dilakukan bersama Yesus dan melalui Yesus. Gitu. Nah, orang seringkali berpikirnya gini, makanya kayak kita tuh harus lihat apa hasil kayak gitu sedikit, atau perkembangan sedikit supaya iman kita itu bisa lebih bersemangat gitu. Tapi definisi iman itu justru di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Justru waktu kita lagi nggak lihat, justru waktu kita lagi tidak bisa melihat ke depan ada apa, atau kita tidak melihat apa yang kita harapkan itu terjadi, justru disitulah iman kita itu aktif. Makanya fokusnya harus Yesus gitu, supaya saat kita sedang tidak melihat apa yang kita harapkan, atau kita lagi nggak bisa melihat ke depan ada apa, kita bisa tetap go on, kita bisa tetap maju dan menjalani apa yang harus dijalani. Yang kedua, saat kita itu bisa anxious, saat kita cemas, saat kita tidak tenang, yang bisa kita lakukan adalah serahkan kepada Yesus. Kalau yang pertama fokus kepada Yesus, yang kedua serahkan kepada Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wah, ini sulit. Ya kan, begitu sulit. Karena sekali lagi kita suka being in control, kita suka pegang kendali, kita suka kalau yang terjadi itu sesuai dengan kalkulasi kita dan apa yang bisa kita lakukan di bawaan manusia memang ya. Sehingga kalau yang terjadi itu di luar kendali kita nggak suka. Nah, apalagi menyerahkan ke Tuhan. Waduh, ini gampang diucapkan, sulit dilakukan. Kalau kita doa, kita bilangnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan gitu. Begitu sama Tuhan mau diambil alih, kita, Tuhan nggak jadi. Canda, Tuhan bercanda. Ya kan, bilangnya, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Begitu Tuhan mau ambil alih, kita Tuhan enggak, jangan, kayak sesuai aku aja gitu, kayak sesuai apa yang aku mau, sesuai my timing, sesuai caraku, sesuai my circumstances, ya kan, sesuai begitu gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya itu adalah latihan untuk kita tuh surrender sama Tuhan. Memang nggak gampang. Saya tahu banget karena ngalamin sih sebenarnya ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu saya share cerita saya. Tapi saya tahu bahwa itu nggak semudah itu. Kalau ada dari antara Anda yang bilang nggak gampang, tahu banget. Tapi itu adalah latihan kita berserah sama Tuhan, surrender sama Tuhan. Latihan kita mempraktekkan kalimat, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu itu dua kata yang killer sekali ya sebenarnya ya. Karena mematikan ego kita, mematikan keinginan kita. Tapi pada akhirnya kita tuh akan ngelihat apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan inginkan itu begitu luar biasa kok gitu. Well, biar lebih make sense ya, saya ceritakan apa yang terjadi. Jadi beberapa tahun yang lalu saya tuh mengalami sebuah pergumulan lah gitu ya, yang saya lagi doakan berbulan-bulan, kepikiran terus sampai nggak bisa kerja, kayak aktivitas nggak fokus, sampai literally badan juga berasa nggak enak karena ada struggle ini, kepikiran ini. Wah, saya berdoa, saya puasa, saya baca firman, semua saya lakukan. Ya kan, kelihatannya benar, saya bilang, ayo Tuhan, aku percaya Tuhan bisa, aku yakin Tuhan pasti bisa lakukan mujizat ini gitu. Wah, kedengarannya benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata yang terjadi adalah saya pengen Tuhan melakukan apa yang saya mau. Wih, siapa saya ya? Saya yang ngatur Tuhan gitu, saya pengennya Tuhan melakukan apa yang saya mau. Mungkin sebenarnya yang saya mau itu juga nggak salah, nggak keliru. Tapi mungkin timingnya itu nggak harus waktu itu gitu.
Nah, di tengah segala struggle itu kan berproses ya, kan kita nanya nih sama Tuhan ya kan, kenapa sih Tuhan kok harus gitu? Kenapa Tuhan kok ini harus terjadi? Terus saya bilang gini, kenapa Tuhan kok ini harus terjadi kepada hal yang paling penting buat aku? Terus Tuhan bilang gini, tuh denger nggak diri sendiri barusan bilang apa? Apa ya? Saya mikir, kenapa kok ini harus terjadi kepada sesuatu yang paling penting buat aku? Nah, coba, kenapa ini harus terjadi kepada sesuatu yang paling penting buat aku? Saya disadarkan bahwa ternyata mungkin secara tidak disadari ada hal-hal yang saya letakkan di posisi yang tidak seharusnya. Yang dimana posisi itu harusnya posisinya Tuhan. Ya kan saya bilang sendiri kan, kenapa harus terjadi kepada hal yang paling penting buat aku. Yang harusnya mungkin Tuhan menyadarkan, woi, 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 itu harusnya jadi posisinya Tuhan, bukan posisi apa yang saya letakkan di sana. Walaupun kelihatannya itu baik. Nah setelah proses berbulan-bulan, berdoa terus, bergumul terus Tuhan tuh bilang gini, kamu percaya aku nggak sih gitu? Gimana ya pendeta nggak percaya Tuhan kayak apa? Bapak Ibu Saudara sekalian kayaknya mungkin perlu diragukan ini. Jangan-jangan Pastor Yogi salah pilih ya. Kayak gimana ya? Nggak percaya kayak. Terus saya masih argue. Saya bilang, Tuhan kalau nggak aku yang mikirin ini siapa lagi? Wah gaya banget saya. Terus Tuhan bilang, coba tuh loh kamu dengar kamu tuh barusan bilang apa? Kalau nggak aku yang mikirin siapa lagi? Iya Tuhan kalau nggak aku yang mikirin siapa lagi? Terus Tuhan bilang, ya kalau bukan kamu yang mikirin, ya aku toh. Terus Tuhan bilang, sebisa-bisanya kamu jaga, sebisa-bisanya kamu pikirin, sebisa-bisanya kamu itu merencanakan yang terbaik. Aku nih lebih tahu dari kamu. Aku tuh jauh lebih berkuasa dari kamu. Jadi Tuhan bilang, so let go. Let me take care of it. Wih, Bapak Ibu Saudara sekalian jujur aja. Mempraktekkannya itu, waduh, kayak bener-bener seolah, jadi serius nih Tuhan dilepas nih. Seolah-olah kayak dilepas bener-bener nih, nggak diurusin, nggak diapa nih, nggak gampang loh gitu. Nah sehingga kalau Anda bilang nggak segampang itu, saya tahu karena juga pernah mengalami gitu dan melepaskannya tuh rasanya kayak serius Tuhan ini nanti mau jadi apa gitu. Dan tapi gini, sekali lagi itu latihan kita praktek itu tadi jadilah kehendakmu. Dan pada akhirnya yang saya doakan terjadi sih gitu. Yang saya minta dikasih sama Tuhan, tapi saya diproses jadi lebih dewasa. Saya jadi mengalami pribadi Tuhan sebagai Bapa dan pemelihara saya. Jadi sekali lagi menunggu itu bukan hanya tentang di akhir nanti kita dapat apa, tapi selama menunggu kita ini jadi apa. Dan yang terakhir saat kita mikir, wah semua ini kebuang, semua ini sia-sia. Kita perlu tahu yang ketiga, in God, nothing is wasted. Di dalam Tuhan tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang sia-sia. Abraham 25 tahun nunggu, anaknya masih diminta lagi dikorbankan, tapi nggak jadi. Nothing is wasted. Yusuf 13 tahun, nothing is wasted. Justru belajar dari manage satu keluarga, satu rumah tangga, terus belajar manage satu lingkungan penjara, sampai baru bisa ngatur satu negara. Nothing is wasted. Israel ya walaupun bandel-bandel gitu ya, keras kepala, tapi Tuhan lebih tahu apa yang harus mereka pelajari. Mana yang harus dikikis, orang mana yang ternyata nggak siap untuk masuk Kanaan harus dibinasakan sama Tuhan ternyata. But nothing is wasted. Daud juga gitu, diproses bertahun-tahun sampai Tuhan bisa bilang, he is a man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku katanya. Memerintah 32 tahun atas seluruh Israel, Tuhan berkenan. Nothing is wasted. Buat Yesus, pengorbanannya juga nggak sia-sia buat Anda dan saya. Nothing is wasted. Dan hari ini buat Anda dan saya, nothing is wasted. Segala proses kita, segala waktu kita menunggu, nothing is wasted. Makanya Yesaya 55 ayat 11, Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang
ku kehendaki, kata Tuhan, dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau firman-Nya aja nggak akan kembali dengan sia-sia. Semua proses yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita nggak akan pernah sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita mau. Nah, sehingga sekali lagi menunggu itu bukan hanya sekedar di akhir nanti kita dapat apa, tapi justru selama menunggu kita akan jadi apa. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat momen ini. Kalau Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa di dalam Tuhan, nothing is wasted. Dan kalau di momen-momen ini Tuhan, beberapa dari kami sedang dalam masa menunggu, apapun itu bentuknya, apapun itu yang sedang kami tunggu dan kami doakan, kami harapkan, ya Tuhan. Biar iman kami juga dilatih. Percaya bahwa akan menerima, iya. Tapi percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan lebih tahu. Mungkin itu yang harus kami sadari, ya Tuhan. Nah, sehingga biar saat kami menunggu ini, kami memfokuskan pikiran kami kepada Yesus yang memimpin kami dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Biar kami juga belajar untuk berserah kepada Yesus, di mana itu bukan hanya menjadi jargon rohani saja atau sesuatu yang gampang kami ucapkan, ya Tuhan. Tapi itu boleh menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan, bahwa kami tahu Engkau adalah Bapa yang sempurna, yang jauh lebih tahu daripada kami, dan Engkau tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kami. Dan ingatkan buat hidup kami semua bahwa nothing is wasted, dan bahwa momen-momen kami menunggu itu justru menjadi momen kami semakin mengalami Tuhan, dan momen di mana karakter, hati, dan pikiran kami terus diproses untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, dan aktivitas kami yang selanjutnya, baik di pagi ataupun sore hari ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan sendiri beserta dengan kami, dan anugerah dan perkenanan Tuhan itu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.